I want something just like I need you right now. Yeah, I need you right now. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover. 'Cause this is all we know. Ingin rasa memakan kari gurih, daging sapi, girang rasa tidak terperi. Ketemu lagi berita pedesaan sama Astri. Hai pemirsa dan pendengar Teman FM, gimana? Pantunnya oke nggak? Daripada lama-lama, ikutin keseruan Astri dan tim Radio Tegar Beriman jalan ke Kecamatan Dramaga untuk mengeksplor potensi desa yang ada di Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Yuk! Ada pemirsa dan juga pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, kembali lagi tentunya di berita pedesaan, tentunya di Teman FM 95,3. Nah, kali ini Astri sudah berada di mana ini? Berada di Kecamatan Dramaga, tepatnya di Desa Purwasari. Ini pemandangannya sudah cukup asri meskipun di tengah kepanasan yang ada, tapi nanti kita akan ulik sama-sama dan juga pastinya kita akan wawancara kepala desa dari Purwasari dan juga melihat potensi-potensi desa yang ada di Desa Purwasari. Jadi ikutin terus yuk. Yes, akhirnya sampai juga di kantor Kecamatan Dramaga nih. Kebetulan hari ini ada Bapak Camat Dramaga. Langsung aja kita wawancara Pak Camat yuk Teman FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mas saya Atep S. Sumaryo. Saya selaku Camat Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Kecamatan Dramaga membawahi 10 desa. Yang pertama adalah Desa Cikarawang, Desa Babakan yang berada di IPB, Desa Dramaga, Desa Ciherang, Desa Sukawening, Desa Sinarsari, Desa Sukadamai, Desa Petir, dan Desa Purwasari. Berbicara masalah Desa Purwasari, ini menjadi salah satu desa yang sumber daya alamnya sangat menjanjikan untuk pertanian, untuk agrowisata, dan juga untuk perikanan. Sementara di Desa Purwasari kita memiliki lahan pertanian yang sangat luas, sawah yang sangat luas, serta pemandangan yang sangat indah. Juga di Purwasari pH airnya berbeda dengan di desa yang lain, sehingga kalau kita memakan ikan yang produksi dari Purwasari rasanya luar biasa. Kemudian di Purwasari ada rencana pembukaan pariwisata alam, yaitu di Curug Grahong. Nah, di situ ada kegiatan, kalau orang bilang untuk river tubing ya, karena ada saluran air, akan tetapi saluran airnya menurut saya terlalu kecil, makanya kita mencoba untuk mengusulkan ke Kemenkrab agar saluran airnya bisa dibesarkan. Selain untuk wisata, juga nanti berpotensi untuk mengaliri pengairan di Desa Purwasari, Desa Petir, dan sampai ke Desa Neglasari. Dan tetapi untuk di Purwasari, puskesmasnya masih nempel di kantor desa. Padahal secara sumber daya manusia mereka sangat mumpuni. Ini terbukti dengan diraihnya pada saat akreditasi predikat sebagai puskesmas paripurna. Saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Bogor agar bisa mewujudkan harapan masyarakat, khususnya di Desa Purwasari. Kalau puskesmas Purwasari ini bisa punya gedung sendiri, punya tempat sendiri, ini pelayanannya sekarang itu meliputi ada dari 4 kecamatan, ada dari Desa Purwasari sendiri dan Desa Petir, kemudian ada dari Desa Sukajadi, Kecamatan Taman Sari, ada dari Desa Sukaluyu, Kecamatan Ciomas, ada sebagian dari Gunung Mulia dan Situ Daun, Kecamatan Tenjolaya, dan sebagian dari Desa Cidenggudi, Kecamatan Ciampea.
Ini sangat luar biasa. Kami sudah mengusulkan anggarannya 2023 sudah ada, tapi tercoret lagi 2024 kemarin sudah muncul lagi, tapi sampai saat ini belum ada titik terang. Dan mudah-mudahan di perubahan anggaran 2024 ini bisa dimunculkan minimal untuk pembebasan lahan, sehingga setelah pembebasan lahan nanti bisa pembangunan puskesmasnya. Nice to meet you, where you been? I could show you incredible things. Magic, madness, heaven, sin. Saw you there and I thought, oh my, look at that face. Wah, seru dan menarik ya informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Camat terkait Kecamatan Dramaga dan pastinya desa yang akan kita kunjungi, yakni Desa Purwasari. Hayu, sama-sama kita langsung ketemu sama Kepala Desa Purwasari. Baik pemirsa dan juga pendengar, kali ini sudah bersama sosok yang luar biasa, ada Pak Kades Purwasari, dan mungkin kita akan tanya-tanya nih mengenai potensi desa yang ada di Purwasari. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Bapak boleh perkenalan dulu mungkin nih buat Baik. masyarakat Kabupaten Bogor. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Mustafa, Kepala Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Oke, Kepala Desa Purwasari Bapak Yusuf ya Pak ya. Ya. Baik, Pak boleh tahu nggak sih Pak profil dari Desa Purwasari, dan pengen tahu juga nih Pak Astri, Purwa itu tuh apa sih Pak sejarahnya nih kalau boleh tahu? Boleh, Pak? Baik. Purwasari sendiri adalah desa yang lahir pada tahun 1978. Jadi sekarang sudah 46 tahun, waktu itu pemekaran dari Desa Petir. Terkait dengan Purwa itu kan awal ya, awal. Purwa itu awal, Sari itu rasa. Jadi satu rasa yang memiliki sebuah awalan, dan keterkaitan dengan itu bahwa di area Desa Purwasari juga ada beberapa peninggalan sejarah ya. Dan itu zaman purbakala ataupun di zaman batu besar, sehingga berdiri ada beberapa batu satangtung gitu. Baik, ternyata Purwa itu awal. Dari 1978. Luar biasa, sudah lama juga Desa Purwasari ini. Nah Pak, kalau boleh tahu nih rekomendasi Bapak mungkin nih terkait dengan potensi unggulan yang ada di Desa Purwasari ini, ada apa aja sih? Kalau unggulan kita untuk luas wilayah kan dari 211 hektar, 150 hektar itu masih lahan kosong. Ya, berarti secara keseluruhan ini ada wilayah pertanian yang di dalamnya ada padi, ada hortikultura, ada perikanan dan peternakan. Nah, sehingga sekarang itu lebih ke arah hortikultura dan perikanan. Hortikultura dan perikanan. Nah, untuk pemirsa dan juga pendengar, kali ini kan kayaknya kita ada di kawasan apa nih Pak? Pentahelix Purwasari. Ya. Nah, ini apa sih Pak, boleh dijelaskan? Pentahelix ini sebuah upaya transformasi desa ya, merupakan 5 cara. Penta itu 5, helix itu cara. Yang di dalamnya adalah pemerintah desa, ada masyarakat, ada akademisi, ada pengusaha dan media. Ya, kali ini salah satunya kehadiran dari teman FM gitu. Oke, baik. Luar biasa tentunya, tapi kalau dilihat dari sini tadi di depan kita juga udah ada tanaman kangkung gitu ya, terus tadi juga di samping kalau nggak salah sawi. Bener ya? Cesin. Cesin. Oke, baik. Pak, nih selain tadi kawasan Pentahelix ini yang sudah dijelaskan, ini ada wisata-wisata apa sih Pak, dan juga UMKM mungkin Pak? Iya, untuk wisata tadi karena tentang Pentahelix kita pun melakukan beberapa upaya kolaborasi ya, kolaborasi dengan berbagai pihak, dan insya Allah di tahun ini kita akan berkolaborasi dengan PT Jasa Marga. Oke, luar biasa. Nah, di sana nanti keterkaitan dengan Jasa Marga adalah kita dipercaya untuk menjadi mitra, sehingga untuk mengembangkan agroeduwisata yang berbasis Eco Village. Oke, nanti kita tunggu mungkin ya pendengar dan juga pemirsa. Meskipun ini baru rencana ya. Tapi nggak apa-apa Pak, ya mudah-mudahan ya kedepannya juga menjadi doa dan bisa terrealisasi gitu. Artinya kalau administrasi sudah, di akhir bulan ini ada penyerahan simbolis dari PT Jasa Marga
dan di Oktober langsung kita eksekusi. Jadi Jadi UMKM sendiri Pak? kalau UMKM ada beberapa ya, selain makanan ada tas ya. Tas itu warga masyarakat ada yang mengirim ke luar Kabupaten Bogor ya, ke berbagai daerah lah. Lalu memang ada beberapa penggiat pesanan Shopee kayak gitu, Oke, dari sudah mulai baju-baju ke ini ya, ke digital e-commerce market, ya, iya gitu. e-commerce ya gitu. Oke, baik Pak. Nanti kita mungkin akan berkunjung ke rekomendasi yang tadi Bapak sudah sampaikan. Tapi kalau dilihat dari suasana atau mungkin juga para pekerja yang ada di Desa Purwasari ini kurang lebih petani ya Pak ya, untuk mata pencaharian yang di sama masyarakat. Untuk mata pencaharian memang ada beberapa pergeseran ya, seiring dengan perkembangan, tapi tetap yang utama itu adalah dari sisi pertanian. Yang kedua adalah perdagangan, dan perdagangan itu pun ya perdagangan tentang perikanan ataupun hasil tani itu sendiri. Mudah-mudahan ini ke depan bisa ditingkatkan terus dengan pola pentahelix, mengajak warga masyarakat di Desa Purwasari untuk turut serta membantu ataupun mengintegrasikan pemerintah Kabupaten Bogor tentunya. Oh, baik. Kalau berbicara mengenai Kabupaten Bogor yang Masya Allah cukup luas sekali ya Pak Iya, ya, desanya, kecamatannya belum lagi, kemudian juga potensi-potensinya. Pak, ini masukan mungkin dan juga harapan Bapak sebagai Kepala Desa Purwasari ke depannya nih untuk pemerintah Kabupaten Bogor. Harapannya semoga Kabupaten Bogor selalu menjadi kabupaten kebanggaan warga masyarakat di Kabupaten Bogor. Terutama saya dan kami warga masyarakat selalu bangga ada di wilayah Kabupaten Bogor. Oke, Pak, ada slogan nggak sih Pak Desa Purwasari? Kalau Desa Purwasari slogannya itu solid, kuat, dan tangguh. Oke, solid, kuat, dan tangguh. Mungkin kita lihat kamera kali ya Pak, bareng-bareng Oke, ya. iya. Jadi saya yang bilang Desa Purwasari Iya. solid, kuat, dan Oke. tangguh ya, bareng-bareng. Siap. 3, 2, 1. Desa Purwasari Solid, kuat, dan tangguh. I need you right now. Yeah, I need you right now. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover. 'Cause this is Gimana pemirsa dan pendengar, penjelasan yang sangat informatif ya, yang disampaikan langsung oleh Kepala Desa Purwasari. Jadi lebih kenal Desa Purwasari nih pemirsa dan juga pendengar. Nah, menyambung dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Kades, salah satunya mata pencaharian di Desa Purwasari yakni bertani. Seperti menanam kangkung dan sawah di sini pun masih terbilang banyak loh pemirsa dan pendengar. Ngobrol dikit dan santai yuk sama Pak Marki, pengelola kebun kangkung. Dan kita bakal cobain pisahin gabah padi dengan batang yang sama-sama, pastinya bersama Pak Kades. Supaya jadi James Bond di Kabupaten Bogor. Karena banget ya. ya nggak ngedul kan. Benar, ya, supaya nggak malas. ya. Nyobaan sana mah. Tuh lewat situ. Lewat sebelah. Nah, itu pinggir. Enak kan ya jadi petani ya. Jadi betapa proses bertani itu luar biasa. Panas, capek. Prosesnya Ini juga ada proses yang lain. ada proses yang lain. Mau nyobain? Ayo, ayo. Ambil. Enggak, sedikit aja. Segitu aja cukup. Nah, sama Mang Pena. Nah, gitu. Nah, sip. Mau lagi, nyobain lagi. Ambil lagi. Udah, lepas aja.
lagi apa tuh Pak? Ini kebetulan Pak James Bond ini. Oh, Pak James Bond. Oke. Jam masuk ke kebon. Jam masuk ke kebun. Nah, ini udah waktunya kali udah ya, Pak, waktunya ya ini Pak James Bond Iya, ini. Pak James Bond. Ini lagi panen Lagi kangkung. panen kangkung ya. Nah, ini kangkung ada- cepet kali ya Pak Cepat ininya ya? hanya 20 harian. Oh, 20 hari. Nah, ini pun adalah bentuk upaya kami ya, pemerintah desa memberikan sebuah pembinaan dan pemberdayaan untuk warga masyarakat. Nah, ini diberikan kesempatan untuk bertani, berkebun, dan kaitan tentang itu ada juga dana desa di sana dan lain sebagainya. Atau silakan mau nyapa Pak James Bond? Boleh nggak sih Pak? Iya boleh, sangat boleh. Halo Bapak. Halo juga. Nah, Ini apa ini Pak? ini teh kangkung ini. Kangkung ya. Ini kangkung aja segar-segar ya. Ini Segar. jenisnya apa sih Pak kangkung ini? Kangkung biji ini. Oh, kangkung biji. Iya. Karena kan beda-beda ada kangkung air Iya, ya. kangkung air, kangkung rambat namanya. Kalau ini mah kangkung biji. Darat ya, kangkung darat. Kangkung darat Iya. ya. Nih pemirsa, salah satu olahan pangan yang ada di Desa Purwasari. Udah segar-segar ya. Tadi kata Pak Kades setiap 20 hari sekali ya? Benar ya? Ya, 20 hari sekali ya. Pak ini benar Pak James Bond? Iya. Mau Iya, bercanda Pak? Iya. Jam kerja di kebun. Di kebun. Jadi tidak malas-malas aja. Iya. Pak siapa punten? Sama Pak Marki aja ini mah. Pak Marki. Oh. Ya. Tapi ada panjangannya, markisut. Apa tuh? Pak Marki kalau nggak kerja pasti kusut. Iya. Mesti dijamal aja ini mah. Nih mungkin pemirsa juga kalau misalkan mau pesen dalam jumlah banyak juga bisa kali ya Bisa. Pak ya. Jadi untuk masyarakat di luar Kabupaten Bogor yang mungkin agak sedikit kurang mungkin ya terhadap dengan kangkung ini juga ini salah satu kangkung yang khas nih teman FM. Oke. Atau ada pesan juga kebanggaan buat warga Kabupaten Bogor. Tuh, boleh Oh, nih, ya. Pak Marki nih silahkan disampaikan. Apakah Pak. bangga Bang Marki jadi warga Kabupaten Bogor? Saya sangat bangga sekali ya, menjadi warga Kabupaten Bogor ini di desa kami ini Purwasari, Purwasari. Iya. IPP itulah Iya, iya. gitu kan. Heeh. Pertanian Purwasari. Iya. Nah, saya sangat bersyukur ini bisa di komen dengan ini. Ya mudah-mudahan warga Bogor juga apa namanya bisa, Jangan ngedul. ya jangan ngedul dan Iya. kalau punya lahan mah harus bertani aja lah gitu. Benar. Jadi memanfaatkan ya. tipsnya jangan ngedul Ya pokoknya komennya satunya jangan ngedul saja lah. supaya Pasti- jadi James Bond. Ya pasti sukses gitu lah. Oke, berarti jangan males-malesan ya pemirsa dan juga mendengar ya. Jadi kalau misalkan ada lahan sedikit di depan rumah, terus ya udah tetap bertanam gitu Iya, ya, iya, Pak betul. Marki. Terima kasih sekali Ya lagi, kembali Pak Marki. kasih ya. Iya. Punten ganggu Iya. waktunya. Desa Purwasari ini gak ada habisnya ya pemirsa dan pendengar teman FM. Mulai dari perangkat desa, warga ramah-ramah, dan pastinya membuat kami tim Radio Tegar Beriman betah berlama-lama di desa tersebut. Saking betahnya, kita diajak jalan-jalan nih sama Pak Kades ke salah satu produksi UMKM yang ada di Desa Purwasari, yakni produk UMKM pakaian. Pas banget pemirsa dan pendengar teman FM, kedatangan kami disambut hangat oleh para ibu-ibu yang sedang bekerja di UMKM tersebut. Kita ngobrol dengan pemilik UMKM dan RT setempat yuk. Baik pemirsa dan juga pendengar Radio Tegar Beriman, kali ini Astri dan juga tim dari teman FM sudah berada di salah satu UMKM atau juga pengrajin nih teman FM. Dan di samping Astri dan juga di sekeliling Astri juga sudah ada ibu-ibu yang bantu juga dan ada pemiliknya juga serta sama Pak RT juga di sini. Jadi untuk pemirsa dan juga pendengar nih kita tanya-tanya ya usaha bisnisnya nih mulai dari kapan, terus juga mungkin ini ada apa aja sih Pak kalau boleh tahu. Boleh perkenalan dulu Pak. Dari tahun berapanya? Udah jalan 5 tahun. Oke, jalan 5 tahun. Pak siapa namanya? Ridwan. Pak Ridwan. Kalau Pak RT sendiri kan? Tahan. Pak RT. Oke, dan lihat kamera ya Bapak punten. Udah jalan 5 tahun. Nah, kalau dari 5 tahun itu emang bergelut di fashion atau gimana nih Pak? Iya, dari ini semuanya teh. Oh gitu, lagi emang pakaian aja. Pakaian, Emang ya. ide usahanya dari mana sih Pak kalau boleh tahu? Jadi kalau di sini kan khusus tempat packing semua gitu ya. Jadi pusat packingnya di sini. Kalau produksinya kan di atas. Jadi di setiap wilayah yang ngambil gitu.
masing-masing kan masing-masing wilayah ada gitu teh. Biasanya berapa banyak Pak kalau dalam sehari Pak? Ngitungnya berarti per minggu. Oh, Jadi kalau sehari kan nggak tentu gitu ya teh ya. Ada nyampe lebih dari 200 losin. 200 losin Iya. sehari Pak? Sehari. Tapi fluktuatif itu maksudnya beda-beda gitu? Beda-beda model gitu. Ada kemeja, kayak oblong, kayak ini kan setelan. Berarti seminggu kurang lebihnya 2000 losin. Kadang lebih gitu, kadang kurang dari 2000 gitu. Kurang dari 1000 gimana kerjaannya sih gitu. Oke, baik. Ini udah banyak banget ya pemirsa dan juga pendengar. Nih kalau boleh tahu nih karyawannya sendiri nih Pak, ada berapa banyak sih Pak? Kalau yang dari sini ada 12. Oke, 12 orang Pak. 12. Ini semua warga sini? Warga Purwasari, Purwasari. asli. Asli. Iya. Bapak juga asli. Asli. Oke, kalau Pak RT sendiri nih, menurut Pak RT nih lihat usahanya Pak Ridwan gitu, apalagi kan ini warga-warga sini nih Pak yang ikut terbantu dalam segi ekonomi, ini tanggapan Bapak seperti apa? Ya, saya sangat bersyukur Ya. Oh, boleh lihat dengan kamera? adanya istilahnya apa namanya kerja kayak gini, jadi bisa membantu ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat RT2. pribadi saya ya, warga Kampung Ciasa. Jadi ada tambahan lah gitu istilahnya ya, bantu-bantu suami gitu. Benar-benar. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Terima kasih banyak intinya kepada Bapak Ridwan yang sudah menyediakan lahan untuk bekerja para ibu-ibu di sini, dan mudah-mudahan pekerjaan ini langgang lah gitu ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan Amin. usahanya terus jalan ya. Amin. Pak Ridwan biasanya nih kalau misalkan rame nih, lagi rame banget, misalkan kayak kemarin mungkin Lebaran, terus juga mungkin mau akhir tahun nih. Biasa. Saya nambah karyawan juga nggak sih Pak? Paling bantu-bantu, misalnya satu orang kan 12. Paling yang satu orang bisa dibantu 2-3 orang gitu. Berarti kalau kali 12 kali 2 aja gitu. Berarti kan lumayan. Kemarin gimana nih Pak omsetnya? Kalau omset, kalau di Shopee kayak semacam gitu kan, biasanya setiap ini kan kayak 99 gitu. Ya nih kan lagi 99. Iya, biasanya sebelum tanggal 99 itu persiapan gitu. Apa aja yang lagi booming gitu. Kayak Langsung dikeluarin tuh produk semua. iya. gitu. Jadi kan kayak semacam ini, setelan sekarang banyaknya gitu. Kalau musim lagi kemeja. Jadi per minggunya itu kan nyampe 20 seri. Nggak kayak gini. dulu ya? Iya, kayak dress, gamis, kemeja. Terus kan ada lagi oblong. Iya, salah satunya juga yang dipakai sama pegawainya. Ya, juga itu. Oh. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, kalau misalkan ini nih setelan kayak gini biasanya berapa Pak harganya? Biasanya kalau ke ibu-ibu 1.500. Paling kalau dari atas, dari bosnya gitu ya, paling 18. Kita punya 300, lumayan lah. Lumayan ya. Ya, kali 2.000. Banyak ya 2.000 ya. Oke, baik untuk Pak Ridwan nih. Kan Bapak sebagai pemilik tentunya usaha ini. Kalau boleh tahu di Shopee-nya apa sih Pak namanya? Itu yang tadi tuh. Oh, yang tadi Bapak Iya. ini. Nanti kita cantumin aja ya pemirsa dan juga pendengar. Pak, nih harapan Bapak nih buat pemerintah desa sendiri, terus dari Kecamatan Ramaga sendiri untuk usahanya Bapak nih ke depannya seperti apa sih Pak? Harapannya isinya minta untuk lebih luas lagi gitu. Fasilitas dari semacam mesin. Jadi kan Bantuan ya Pak? iya, bantuan. Dari Diskop UKM mungkin ya Pak? Iya. Lumayan kan sekarang kalau ada yang bisa nih satu orang bisa ngejahit. Jadi kan kalau misalkan kita mau buka gitu. Jadi kendalanya dari mesin. Kalau barang sih kan alhamdulillah gitu teh. Kita ngambil dari atas gitu, dari pusat. Misalnya kita ada mesin berapa gitu. Ntar kita ngambil dari atas. Kayak mesin jahit, mesin obras gitu. Kan lumayan nambah-nambah lagi gitu. Baik, kebetulan juga ada camat ya sama Iya. Pak Kadis, mudah-mudahan juga bisa Mudah-mudahan memberikan- Pak ngedengar Pak. Ngedengar. Sekalian Butuh nama mesin lahan katanya, juga ya. Pak. Mudah-mudahan juga bisa tercapai ya Pak. Amin, ya, amin, dan amin. itu juga sama Pak Camat juga. Nah, kalau Pak RT sendiri nih Pak, dengan ada usahanya seperti ini, kemudian juga Bapak harapannya mungkin untuk usaha-usaha dimanapun, khususnya di Kabupaten Bogor dan juga untuk pemerintah sendiri seperti apa Pak? Ya mudah-mudahan setiap
di bidang pekerjaan itu berjalan lancar. Dan juga saya mohon mungkin untuk diperhatikan buat lahannya juga, buat memperluas lahannya juga di sini ya, fasilitasnya. Karena kan kalau hujan awet juga gitu. Gitu. Mohon Wah benar, dibantu juga. lupa Pak, perihal dari lupa terpal. Apa kanopi aja? Kanopi ya Pak? Kan kalau hujan kan kasihan ibu-ibu pada gitu. Karena kalau ini kan pasang ini teh, pasang terpal ke situ. Iya, makanya itu pohon anggur juga biar nggak panas gitu teh. Kalau mau metik nggak apa-apa. Bener Pak. Ya untuk sementara nggak apa-apa Pak. Tapi untuk lanjutnya bisa pasang baja ringan Pak. Bisa aja. Oke, baik deh, terima kasih untuk Pak Ridwan, Ya. Pak RT juga terima Sama-sama, kasih banyak. Teh. Mudah-mudahan sukses terus Amin, ya. amin, amin, Buat amin. ibu-ibunya semangat ya. Semangat ibu-ibu. Semoga Uncollection ini terus dan semakin bertambah peminat, terutama di bidang fashion. Dan harapan yang disampaikan Pak Ridwan selaku pemilik serta pengelola ini bisa segera direalisasikan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Eits, bentar, buat teman FM nih, biar update tentang fashion, ikut mengembangkan UMKM produk kita sendiri. Jangan lupa ya, Uncollection ini sudah ada di e-commerce loh, toko oren. Jangan lupa kita harus support produk kita sendiri. Yuk, tunggu apa lagi? Masih dengan UMKM yang ada di Desa Purwasari nih pemirsa dan pendengar teman FM. Tadi pakaian udah, sekarang masih di dunia fashion juga. Untuk para pecinta motor, apalagi hobi banget touring, cocok banget nih menggunakan rompi yang diproduksi rumahan dari Desa Purwasari. Gak kalah dengan rompi merek terkenal, kenyamanan saat menggunakan rompi satu ini juga tidak perlu diragukan lagi dong pastinya. Sambil mengerjakan rompi, Astri tanya-tanya nih sama Pak Solehudin selaku pengrajin rompi. Kata beliau, dalam proses produksi ini tidak menentu sesuai dengan permintaan pasar, dan yang bikin bangga rompi ini bukan hanya dijual di Bogor aja pemirsa dan juga pendengar, tapi penjualannya sudah sampai luar kota dan dalam jumlah besar pemirsa dan pendengar. Wah, luar biasa ya. Nah, perjalanan terakhir kami, tim Radio Tegar Beriman ke Desa Purwasari bersama Pak Camat dan juga Pak Kades serta jajaran melihat progres dari bantuan keuangan infrastruktur desa anggaran tahun 2024, tempatnya di Desa Purwasari, Kampung Cisasah dan Situ Ucal, Kecamatan Dramaga. Yap, ini dia jalan usaha tani. Banyak petani yang bersyukur, bukan hanya petani, tetapi masyarakat Desa Purwasari mengucapkan terima kasih banyak atas dibangunnya jalan usaha tani yang disampaikan oleh Bapak Haji Sukarta sebagai pemilik perkebunan jagung di samping jalan usaha tani ini, yang betul-betul sangat bangga dengan Desa Purwasari karena telah membangun banyaknya petani di desa tersebut. Terlebih lagi perekonomian juga semakin terbantu dengan adanya jalan usaha tani ini. Akses menjadi lebih mudah dan pengairan untuk para petani pun aman. Nggak kerasa ya, ternyata perjalanan terakhir ini menjadi akhir dari jalan-jalan kita mengeksplor Desa Purwasari pemirsa dan pendengar teman FM. Saking serunya sampai gak kerasa banget lelah Astri dan juga tim Radio Tegar Beriman karena keramah tamahan warganya, kompaknya, dan keseruan di Desa Purwasari ini bikin Astri dan tim pastinya bakal pengen balik lagi. Tadi mulai dari wawancara Pak Camat, kemudian juga ketemu dan ngobrol dengan Pak Kades, nyoba untuk jadi petani, ambil kangkung sama Pak Kades dan Pak Marki, sapa-sapa dan ngobrol hangat dengan ibu-ibu yang sedang bekerja di pakaian UMKM, dengan Pak Solehudin yang ahlinya dalam penjahitan rompi, sampai dengan sapa-sapa dan ngobrol santai dengan para petani untuk melihat bagaimana luas dan progres pembangunan jalan usaha tani yang dibangun oleh pemerintah Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga. Terima kasih untuk segenap jajaran Kecamatan Dramaga, Desa Purwasari, dan pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Perjalanan berita pedesaan kali ini menyenangkan, tidak kalah dengan perjalanan lainnya. Next, kemana lagi ya kita?
Untuk pemirsa dan pendengar, selalu support kami ya Radio Tegar Beriman. Dan pastinya support juga wisata, UMKM, dan potensi desa lainnya yang ada di Kabupaten Bogor. Hayu urang ka Bogor, ikut jalan-jalan di Berita Pedesaan. Sampai jumpa di Berita Pedesaan lainnya. Dadah, bye-bye.